Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam SMK bisa. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana pertemuan sebelumnya kita membahas tentang clutch atau kopling yang ada di planetary ball unit. Pada saat ini kita akan membahas tentang brake. Brake pada planetary ball unit Simpson itu ada 3 brake ya. Pertama P1, kemudian P2, dan P3. Tetapi secara tipenya pada transmisi otomotif itu ada 2 tipe brake ya. Pertama band type atau P1, dan yang kedua adalah multiple disc type untuk P2 dan P3. Jadi untuk P1 itu band type 1, P2 dan P3 itu bentuknya multiple disc atau disc. Kita bahas dulu yang band type brake. Pada band type brake atau brake tipe 1 bisa dilihat di gambarnya. Ini adalah sabuknya, second coast brake, yang mana sabuk ini dia akan mengikat direct clutch drum ini nanti ya. Second coast brake ini berhubung dengan piston dan rangkaiannya, yang mana satu ujung diikatkan pada casingnya transmisi dan ujung yang lain dihubungkan dengan piston. Cara kerjanya bisa dilihat seperti ini. Pada saat tekanan hidrolik bekerja pada piston, di sini ada fluida masuk, tekanan hidrolik bekerja pada piston, maka piston akan bergerak ke kiri menekan outer spring. Jadi menekan outer spring. Nah, kan? Bersama piston rod bergerak ke kiri mendorong salah satu ujung brake. Ingat, pada brake tadi satu ujungnya diikat pada transmisi base, pada ujung yang lain hubungan dengan piston rod ya. Sehingga ketika piston ini bergerak ke kiri, piston rod akan terdorong, membuat sabuk ini akan mengencang. Akibat mengencangnya sabuk, maka diameternya akan mengerut, mengecil, sehingga akan mengikat brake drum, sehingga brake drumnya menjadi beda. Kita lanjutkan, berikutnya adalah wet multiple disc type brake, yang mana ini terletak atau digunakan pada B2 dan B3. Dari kata-katanya wet, basah berarti ya. Kemudian multiple disc berarti banyak disc ya, tersusun dari disc. Kita bahas satu-satu. B2 bekerja melalui free wheel nomor 1. B2 bekerja melalui free wheel nomor 1 untuk mencegah sun gear berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika ada potensi sun gear di sini ya, kemarin sun gear kan jadi satu antara planetary depan dan belakang, ini sun gear. Ada potensi bergerak berputar berlawanan jarum jam, maka dia ditahan oleh one wheel part atau free wheel di sini. Free wheel ini dia bisa bekerja ketika B2 ini bekerja. Jadi B2 harus bekerja dulu, artinya plate dan discnya harus nyambung, sehingga free wheel akan bekerja. Lanjut ke B3. B3 untuk menahan rear planetary carrier, kariernya yang ditahan, agar tidak dapat berputar searah atau berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi gambar, ketika B3 ini bekerja, plate dan disnya nyambung karena dorongan piston. Ini perhatikan jalurnya ke sini. Nah, ini akan ikat karier. Kariernya ini akan berhenti karena diikat oleh B3.
Kalau karirnya berhenti, maka pinion gear tidak bisa berevolusi. Kalaupun dia berputar, hanya berotasi. Nah, susunan dari wet multiple disc type itu seperti ini kan. Dan di sini ada rangkaian plate, kemudian disc, plate ini juga disc ya. Rangkaiannya tidak jauh beda dengan clutch pada pertemuan sebelumnya, tersusun dari plate dan disc. Yang membedakan apa? Kalau clutch itu tidak ada pemegang yang menghentikan mati, tidak ada yang menghentikan permanen, jadi dia posisinya floating. Dia selalu akan berputar, tetapi putaran itu slip atau tersambung itu aja kalau clutch ya. Tapi kalau brake, begitu pistonnya mengaktifkan brake dan disc ini engage atau bersambung, ya maka dia akan menghentikan komponen yang dipegang. Jadi itu yang harus dipahami untuk membedakan antara brake dan disc. Di rangkaian nanti di transmisi otomatis itu bisa dilihat jelas ya. Artinya kalau plate dan disc ini dia posisinya di tengah, itu hampir pasti clutch. Tapi ketika itu tersambung dengan bagian casing, ya, hampir pasti itu brake, karena casing transmisi nggak mungkin berputar. Nah, kemudian kita harus mengenal one way clutch. Pada tipe Simpson kita mengenal F1 dan F2 atau freewheel 1, freewheel 2 atau one way clutch 1, one way clutch 2, sama aja ya. Jadi freewheel atau one way clutch itu sama, hanya istilah saja. F1 perhatikan gambar F1 ini bekerja melalui B2. Jadi bekerjanya F1 ini kalau B2 aktif, mencegah rear dan front sun gear berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika ada potensi sun gear ini berputar berlawanan arah jarum jam, maka akan dihentikan oleh F1 atau freewheel. Sementara F2 mencegah rear planetary carrier berputar berlawanan arah jarum jam. Outer race dari F2 diikatkan pada transmission case seperti ini. F2 ini, F2 dia difungsikan untuk mencegah carrier ini berlawanan arah jarum jam. F2 akan bekerja karena outer race-nya diikat dengan transmission case. Jadi satu sisi dia terjepit permanen ya, tetap. Satu sisi dia akan berputar searah jarum jam, namanya freewheel kan one way clutch ya. Jadi dia hanya bisa berputar kalau putarannya itu searah jarum jam. Tapi dia akan berhenti kalau putarannya itu berlawanan arah jarum. Susunan dari one way clutch atau freewheel F1 F2 seperti ini. Hampir sama juga dengan brake ya. Di sini perhatikan freewheelnya, di sini ada one way clutch dan B2 di dalam sini ya. Kemudian ini rear planetary carrier-nya, kemudian outer race, kemudian one way clutch-nya. Jadi untuk F1 dan F2 ini konstruksinya. Jadi ini ada B3. Ingat B3 dihubungkan dengan casing ya. Sementara outer race-nya di sini, kemudian one way clutch-nya di sini. Nah, one way clutch inilah yang nantinya dia bisa berputar searah jarum jam, tetapi ketika putarannya dibalik berlawanan arah jarum jam menjadi berhenti. Oke, demikian pertemuan ini.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.